Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model data index. Lebih spesifiknya kita akan membahas subbab 9, yaitu Introduction to DEX. Nah, ini itu ada di page 12 di modul kalau misalkan kalian mau baca. Nah, sebelumnya aku pengen ngasih tau dulu nih, kalau misalkan DEX ini itu nggak akan masuk ke praktek, jadi kalian tenang aja, jadi nanti untuk yang DEX ini, aku akan cuma bahas tentang teori-teorinya aja, karena bisa jadi DEX ini akan masuk ke soal teori. Oke, nah yang pertama, kita akan masuk ke Introduction to DEX. Jadi DEX ini merupakan singkatan dari Data Analysis Expression, dimana untuk singkatnya nih, si DEX ini itu dibuat untuk membantu kita untuk membuat informasi baru dari data yang ada di dalam model kita. Mungkin ada bingung ya, kayak gini. Jadi kita itu kadang kan kita bisa buat data-data, kita bisa pakai pivot table atau pivot chart kan, untuk menampilkan informasi-informasi penting. Perlu nih kita pakai rumus DEX apapun. Jadi DEX ini itu semacam formula yang mirip kayak Excel. Nanti kita akan lihat ya. Nah, jadi DEX ini itu bisa membantu kita. Misalkan nih, kita mau menganalisa data penjualan penting di beberapa kategori produk untuk rentang tanggal yang berbeda. Nah, jadi itu kita akan bisa pakai DEX. Jadi kita bisa pakai rumus ini, rumus DEX ini. Atau mungkin kita mau menggabungkan data inventaris penting atau inventory yang kita punya yang berada di beberapa table di sumber data yang berbeda-beda. Nah, jadi rumus DEX ini itu bisa membantu kita untuk melakukan hal ini. Gitu. Oke, nah ini ada panjang ya. Jadi intinya DEX ini didesain untuk bekerja dengan menggunakan table. Jadi dia ini ada dua data type, di mana data type-nya itu adalah numeric and other numeric. Jadi itu akan ada, di mana numeric ini termasuk letters, decimal, sama currency. Di mana other-nya itu ada strings and binary object. Nah, ini masih ada lanjutannya. Terus, oke, next. Nah, di sini kita akan bahas tentang DEX calculation types, di mana calculation types-nya DEX ini itu ada dua, yaitu ada calculated column dan calculated measure. Tapi sebelum kita bahas tentang calculated columns atau calculated measure, kita harus tahu dulu nih table yang kita akan gunakan untuk membuatnya gitu, untuk membuat si calculated column atau calculated measure ini. Nah, jadi kayak gini. Jadi ada DEX table and column name syntax. Nah, sintaksnya ini ada kayak gini. Itu sangat penting nih, general format dari table names di DEX. Nah, ini general formatnya ya, seperti yang ada di foto. Nah, terus di sini, ini juga ini fotonya. Nah, jadi si DEX-nya ini ya mirip-mirip kayak Excel lah, jadi kayak rumus-rumus gitu. Nah, oke. Terus kita next. Baru kita akan masuk untuk creating calculated column. Di mana creating calculated column-nya ini, kita bisa tinggal klik aja new column. Terus new column yang ada di modeling tab. Nah, terus nanti dia akan keluar nih rumusnya ya kan, ada kolom sama dengan, terus nanti dia akan keluar kolom baru. Ya, kayak gitu. Jadi calculated column ini berguna ketika kita mau slice atau kita mau memfilter on the value, atau kita mau melakukan calculation untuk setiap row yang ada di table kita. Gitu. Kalau tadi calculated column, sekarang kita akan bahas tentang calculated measures-nya, di mana kita menggunakan calculated measures itu ketika kita mau mengkalkulasikan persentase atau rasio-rasio, atau mungkin kita butuh aggregation yang lebih kompleks. Dimana ketika kita mau buat new measure itu sama, kalau tadi di new column itu di modeling terus kita klik new column, nah kalau di sini juga sama, kita ke modeling terus kita klik new measure. Nah, nanti dia akan keluar di formula bar, itu akan keluar measure sama dengan, nah nanti kita tinggal tulis aja formula DEX-nya itu apa. Nah, tadi udah, sekarang kita akan bahas tentang fungsi dari DEX ini. Jadi DEX ini itu punya fungsi yang banyak banget, yang sebenarnya kalau kita lihat fungsinya mirip-mirip ya sama Excel. Jadi dia ini ada 6 kategori.
ada aggregation function, ada counting function, ada logical, information, text, sama depth. Nah, di sini aku udah summary-in buat kalian, di mana aggregation function-nya itu ada sum, average, min, max, sum x. Kalau counting itu ada count, count A, count blank, count rows, basic count. Nah, terus logicalnya, ini sebenarnya kalau kalian lihat, pasti kalian akan ingat sama rumus-rumus Excel. Ya, mirip-mirip lah. Nah, jadi ini 6 table ini itu berisi DEX function-nya itu apa aja. Nah, oke, terus kita lanjut. 9.4. Di sini kita akan bahas tentang using variables in DEX expression. Jadi kita di sini tuh variabel-variabel, kita menggunakan variabel untuk DEX expression. Nah, variabelnya ini bisa kita gunakan dari any data type. Nah, contohnya ini seperti yang ada di gambar. Terus nanti, you can define a variable anywhere in a DEX expression using the following syntax. Nah, di sini ada nih contoh sintaksnya. Tapi tenang aja, kalian nanti nggak akan pikirin formula DEX-nya itu apa. Jadi, aku nggak akan terlalu bahas tentang yang formula-formula ini lebih dalam, karena nggak keluar juga kan, daripada kalian pusing. Jadi ini aku cuma kasih tahu yang teori-teorinya aja, yang udah aku summary-in, yang menurut aku penting nih. Ya nggak summary banget sih tapi. Nah, terus di sini ada table relationships and DEX. Kalau misalkan kalian ingat di video yang kemarin, itu juga kan udah ada tuh dari videonya itu, udah nunjukin relationship. Nah, di sini juga ada table relationship and DEX. Sama kayak yang kemarin, itu ada di daerah sini juga. Nah, jadi DEX relationship ini punya beberapa fungsi, di mana ada 2 fungsi, yaitu ada related sama related table. Secara garis besarnya, kalau misalkan related itu kita pakai ketika kita menggunakan data yang many to one relationship. Sedangkan kalau misalkan related table, itu kita gunakan ketika kita mau memakai data one to many relationship. Tingkatnya, kalau misalkan many to one relationship itu berarti satu kolom di dalam satu table itu memiliki satu unique value. Tapi unique value ini related sama kolom-kolom yang lain. Nah, terus ini yang terakhir tentang DEX. Ini tuh DEX tables and filtering. Jadi ada perbedaan signifikan antara DEX sama formula Excel, di mana DEX itu memperbolehkan kita untuk bisa melewati entire tables between expression. Nah, jadi itu gini, ini tuh merupakan salah satu kelebihan dari si DEX yang formula Excel itu nggak punya. Jadi dengan DEX ini kita bisa membuat sebuah table, calculated table yang baru. Nah, terus kita bisa treat table tersebut seperti table lainnya dengan membuat relationship antara table tersebut dengan table lain di data model yang kita miliki. Nah, sekian tentang data DEX dan tentang pembahasan kita tentang DEX. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih.